Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Let's go. Selamat datang di Laboratorium Biologi bersama saya, Bu Fira. Kali ini kita akan melakukan praktikum bersama-sama sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari, yaitu bab makanan juga sistem pencernaan. Sekarang kita akan melakukan praktikum tentang uji makanan. Uji apa saja sih yang akan kita lakukan? Ya, jadi nanti uji yang akan kita lakukan ini adalah uji amilo, uji glukosa, uji protein, dan juga uji lemak. Di depan saya ini sudah ada bahan dan juga alatnya. Tapi apa saja sih detail dari bahan dan alat yang akan kita gunakan? Mari kita simak di video setelah ini. Untuk alat yang akan kita gunakan, ada tabung reaksi beserta raknya, kemudian ada juga penjepitnya. Nanti kita juga akan menggunakan pipet tetes serta ada spatula. Nah, di sini juga ada mortar dan alu. Ada gelas kimia, ada plat tetes, ada kertas minyak, dan terakhir adalah bunsen. Baik, sekarang untuk bahannya kita akan menggunakan berbagai macam bahan makanan. Yang pertama, saya sudah menyiapkan ada sosis, ada tahu, ada nasi, ada mentega, ada juga roti. Kemudian saya juga menyiapkan di sini ada minyak, ya, ada kuning telur dan juga putih telur. Nah, untuk melakukan praktikum kita juga membutuhkan larutannya nih. Larutan yang pertama adalah biuret. Nah, nanti larutan biuret ini akan digunakan untuk uji protein. Selanjutnya ada larutan benedik. Ini adalah untuk uji glukosa. Dan yang terakhir, larutan lugol untuk uji amilum. Ya, uji yang akan kita lakukan sekarang adalah uji amilum. Nah, sebelum melakukan uji amilum, yang pertama kali harus diperhatikan adalah bahan-bahan yang sifatnya padat harus dihaluskan terlebih dahulu. Ya, dihaluskannya di mana? Dihaluskannya adalah menggunakan mortar dan juga alu. Ya. Jadi silakan kalian ambil satu persatu bahan yang sekiranya sifatnya padat, kemudian letakkan di dalam mortar dan alu, kemudian silakan dihaluskan, ya, sampai halus. Nanti setelah bahannya siap dan sudah halus, bisa kalian pindahkan ke alat yang lain, yaitu dipindahkan ke plat tetes. Baik, setelah bahan-bahan kalian haluskan, maka letakkan bahan-bahan tadi di plat tetes seperti yang ada di depan. Nah, untuk uji amilum ini sangat sederhana sekali. Jadi kalian hanya perlu meneteskan beberapa tetes dari lugol di setiap bahan uji, ya. Di satu persatu silahkan kalian teteskan. Dan kalian perlu menunggu nih beberapa waktu sampai nanti terjadi perubahan warna dari bahan yang sudah kalian tetesi oleh lugol. Kalau kita lihat di sini ya, pasti akan terjadi perubahan warna. Ya, seperti yang bisa kalian amati di sini, langsung terjadi perubahan warna. Khususnya pada nasi, roti, dan juga ternyata pada sosis terjadi perubahan warna menjadi biru tua keunguan. Hal ini menunjukkan bahwa bahan yaitu nasi, roti, dan sosis mengandung amilum di dalamnya. Ya, untuk uji yang selanjutnya kita akan melakukan praktikum uji biuret, yaitu untuk menguji keberadaan protein dalam makanan. Tahapannya sama ya dengan uji amilum yang sebelumnya. Jadi jika ada bahan makanan yang sifatnya padat, harus kalian haluskan terlebih dahulu dengan mortar dan alu. Baru nanti bahan-bahan yang sudah kalian haluskan, kalian pindahkan ke plat tetes seperti yang ada di depan. Ya, bahan-bahan yang sudah dihaluskan tadi dimasukkan ke dalam plat tetes. Dan tahapannya juga sangat mudah. Kalian hanya perlu meneteskan biuret di setiap bahan uji. Ya, kalian teteskan satu persatu. Ya, nanti setelah diteteskan kalian menunggu apakah terjadi perubahan warna yang signifikan. Nah, perubahan warna yang akan dihasilkan dari uji biuret ini adalah semburat kebiruan. Silahkan kalian tunggu beberapa saat.
Ya, seperti yang ada di depan bisa kalian lihat perubahan warna ini terjadi pada 3 objek, yaitu pada sosis, tahu, dan juga putih telur. Hal ini menunjukkan bahwa protein dapat ditemukan pada ketiga bahan makanan tersebut, yaitu ada sosis, tahu, dan juga putih telur. Ya, yang selanjutnya adalah uji lemak. Seperti yang kalian lihat di depan ya, bahan makanannya masih tetap sama, hanya saja treatmentnya berbeda. Jadi untuk diuji lemak ini tidak ada tetes-menetes, tapi kalian harus mengoleskan bahan tadi ke kertas minyak. Bila bahan yang nanti dioleskan kertas minyak menghasilkan kertas minyaknya menjadi bening, itu artinya bahan tersebut mengandung lemak. Ya, sekarang mari kita coba. Kita mulai dulu dari minyak. Ya. Langsung kita oleskan. Nah, setelah dioleskan silakan kita tunggu sebentar. Ya, jadi membutuhkan waktu untuk mengeceknya. Nah, langsung terlihat ya, ada transparansi dari kertas minyak yang sudah dioleskan minyak, maka artinya minyak ini mengandung lemak. Begitu ya. Oke, ini untuk objek yang pertama. Untuk objek yang kedua, kita coba pada kuning telur. Ya, jadi tidak perlu terlalu banyak mengoleskannya, sedikit saja. Yang penting bisa dioleskan ke sini. Ya, kita oleskan tidak terlalu banyak. Kemudian kita tunggu sejenak ya, karena butuh waktu untuk meresap. Nah, oke, kita angin-anginkan sebentar. Nah, setelah kalian lihat di sini tidak terjadi transparansi ya. Nah, ini membuktikan bahwa pada kuning telur tidak mengandung lemak. Begitu ya. Ini untuk objek yang kedua. Untuk objek yang ketiga, sekarang kita coba pada putih telur. Ya, pada putih telur sama juga caranya, dengan cara dioleskan juga, tidak usah terlalu banyak, sama seperti minyak dan juga kuning telur tadi ya. Kita coba oleskan, apakah terdapat transparansi atau tidak. Nah, sekarang kita angin-anginkan sebentar. Ya. Ya. Bila dilihat di layar tidak terjadi transparansi, ya, artinya pada putih telur juga tidak mengandung lemak, gitu, ya. Oke, ini baru objek yang ketiga. Kita akan lanjut lagi ke objek yang lain, yaitu pada mentega, ya. Ini cukup mudah nih untuk mengoleskan mentega, ya. Jadi tinggal diambil sedikit saja, kemudian kalian oleskan. Nah, pada sisi di kertas minyaknya dan tunggu sebentar sampai dia meresap. Ya, cepat sekali ya. Jadi langsung terlihat reaksinya bahwa pada kertas minyaknya terdapat yang transparan. Artinya mentega ini mengandung lemak. Oke? Ya. Sama halnya dengan objek-objek yang lain, yaitu pada bahan-bahan yang padat ya, baik itu nasi ataupun roti, silahkan dioleskan. Ya, saya akan coba mengoles. Untuk nasi tidak usah pakai spatula, langsung cukup kalian tempel-tempelkan saja. Jadi untuk bahan yang padat ya, langsung saja kalian tempelkan seperti ini, karena nanti akan menimbulkan efek transparansi atau tidak. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, pada nasi sama sekali, tadi sudah saya tempelkan ya, sama sekali tidak terjadi perubahan menjadi transparan pada kertas minyaknya. Artinya nasi tidak mengandung lemak. Begitu pula pada roti juga ya. Roti akan saya lakukan hal yang sama, yaitu saya lekatkan nih antara kertas minyak ya dengan objeknya, sama sekali tidak mengalami transparansi. Artinya pada roti yang ada di depan ini tidak mengandung lemak. Masih ada 2 objek lagi, kita coba. Untuk sosis ya, untuk sosis mungkin saya membutuhkan spatula sedikit ya, akan saya ambil
objek sosisnya dan saya oles-oleskan di sini, ya. Saya oles-oleskan pada kertas minyak dan bila dilihat, ya, juga tidak mengalami transparansi yang berarti ya. Artinya tetap ada transparansi di sini agak sedikit terlihat karena pada proses pembuatan sosis ini tetap saja menghasilkan lemak walaupun kadarnya sedikit. Jadi tidak terlalu nyata seperti pada minyak dan juga mentega. Nah, yang terakhir pada tahu. Ya, untuk tahu saya membutuhkan spatula lagi. Jadi akan saya ambil sedikit, kemudian saya oleskan, ya. Nah, nanti akan terlihat di sini apakah terjadi transparansi atau tidak. Ya, ternyata pada tahu juga tidak mengalami transparansi, artinya memang tidak mengandung lemak. Jadi cukup sederhana untuk uji lemak ini ya. Kalian hanya perlu mengoleskan bahan kepada kertas minyak dan dilihat. Bila terdapat transparansi, maka di situ terdapat lemak. Ya, untuk praktikum selanjutnya adalah uji glukosa menggunakan Benedict. Untuk bahan makanannya masih tetap sama, yang membedakan adalah larutannya. Tentunya kita membutuhkan larutan Benedict, ya. Dan juga nanti kita membutuhkan bunsen serta membutuhkan tabung reaksi dan juga penjepitnya. Nah, untuk melihat bagaimana cara praktikumnya, mari kita simak setelah ini. Oke, untuk pengujiannya bahan yang saya contohkan di sini menggunakan roti dan juga putih telur, ya. Caranya yang pertama adalah kita memasukkan roti terlebih dahulu ya ke dalam tabung reaksi. Kemudian nanti akan diteteskan oleh Benedict. Ya, mari kita teteskan dulu Benedict ke dalamnya. Tahapan selanjutnya setelah diteteskan oleh Benedict adalah kita harus memanaskannya di atas bunsen. Nah, untuk memanaskan di atas bunsen kita tidak bisa nih langsung menggunakan tangan ya, karena nanti akan panas. Makanya kita membutuhkan batang penjepit di sini. Ya. Oke, sekarang kita siapkan dulu bunsennya untuk dinyalakan. Ya. Nah, tata cara untuk memanaskan suatu bahan di atas bunsen ini adalah jangan diarahkan ke atas karena nanti akan terkena kita uapnya ya. Jadi kita perlu untuk memiringkannya sedikit seperti ini. Ya, kemudian akan kita panaskan sampai nanti mendidih. Jadi ini membutuhkan waktu ya. Nah, ini sudah terlihat ya. Sedikit demi sedikit mendidih. Ya. Digoyang-goyangkan sedikit. Nanti akan terlihat perubahan warnanya. Kalau tadi kalian lihat warna dari Benedictnya adalah biru. Setelah dipanaskan, sekarang berubah warna menjadi oranye yang makin lama makin tua warnanya ya, makin pekat. Nah, oke, ini sudah cukup ya, sudah terlihat perubahan warnanya menjadi oranye. Ya, mari kita tutup dulu bunsennya. Singkirkan sebentar. Ya, kalau saya lihat di kamera terjadi perubahan warna menjadi oranye pekat. Bila sudah terjadi perubahan warna seperti ini, artinya roti yang sudah kita uji ini mengandung glukosa. Ya, sekarang bisa kita letakkan lagi di rak tabung reaksi. Nah, untuk pengujian yang kedua, caranya juga sama, hanya saja bahannya berbeda. Yaitu sekarang saya akan menggunakan putih telur ya. Jadi tetap ya harus kita tuangkan terlebih dahulu. Kita teteskan Benedict di dalamnya ya. Secukupnya saja agar sedikit seimbang antara jumlahnya dengan putih telur. Nah, jangan lupa kita harus juga kan nanti akan panas dan siap kita panaskan. Tekniknya sama ya. Jadi harus dimiringkan. Nah, akan kita tunggu nih beberapa saat. Jadi ketika kalian sedang memanaskan suatu bahan, pastikan di sisi di mana uapnya ini keluar tidak ada orang ya. Jadi tidak ada teman kalian.
karena uapnya ini bisa saja panas atau mengeluarkan bau-bau yang kurang sedap gitu ya. Jadi harus steril dari keberadaan teman-teman kalian. Nah, kalau kita lihat di sini ya, betul terjadi perubahan warna, tapi di sini perubahan warnanya cenderung warna ungu, gitu ya, atau terkadang juga menjadi biru. Nah, kenapa? Ya, kita tunggu dulu sebentar. Ternyata perubahan warnanya tidak kunjung menjadi warna merah bata ataupun berwarna oranye. Kalau kita lihat di sini ya, warnanya sekarang menjadi ada ungu, ada putih seperti itu ya. Ini artinya pada putih telur sama sekali tidak mengandung glukosa. Begitu ya. Oke, sekarang kita kembalikan ke rak tabel reaksi. Ya, setelah semua bahan ditetesi Benedict dan juga dipanaskan, maka di depan adalah hasilnya ya. Ini untuk tabung reaksi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk yang nomor 1 ini adalah roti. Bisa dilihat pada bagian roti ini terdapat perubahan warna, yang artinya roti mengandung glukosa. Kemudian pada nomor 2 ya, di nasi terjadi juga perubahan warna namun tidak terlalu signifikan ya, jadi dia tetap mengandung glukosa. Kemudian yang ketiga ada putih telur ya, dia ini tidak mengandung glukosa karena tidak terjadi perubahan warna menjadi merah bata maupun keorenan. Sama halnya dengan yang kuning telur, juga sama, tidak terjadi perubahan menjadi warna merah bata. Untuk yang kelima ada sosis ya. Nah, di sosis ini ternyata terjadi perubahan warna nih, cukup signifikan, menghasilkan warna oranye tua, artinya pada sosis ini terdapat glukosa. Kenapa? Karena pada sosis ini itu mengandung tepung ya. Kemudian nomor 6 ini adalah minyak, 7 adalah tahu, dan kedua-duanya tidak terjadi perubahan warna menjadi merah bata, artinya baik minyak maupun tahu tidak mengandung glukosa. Ya, kita sudah selesai melakukan praktikum, yaitu praktikum uji amilum, uji protein, uji lemak, dan juga uji glukosa. Maka berakhir pula perjumpaan kita pada video praktikum kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.